kepadamu. Senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, setiap waktu, semuanya jalanmu. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku Dan jiwaku, semuanya bagimu. di dalam Hidupku setiap waktu, nyatakan jalanmu. berikan Hatiku oh, dan jiwaku, dan jiwaku Tuhan, semuanya hanya kepadamu. Di dalam hidupku hidupku, di setiap waktu. setiap waktu, nyatakan Jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. semuanya bagimu. Di dalam Hidupku setiap waktu, nyatakan jalanmu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul, kita bisa beribadah kembali di tempat ini. Baik kita yang ada di sini maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui channel YouTube. Saya percaya dimanapun kita berada Tuhan hadir dan akan menjamah kita semua, amin. Mari kita akan membuka ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Nanti saya minta Ibu Gembala yang akan berdoa. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa, kita minta pimpinan Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami datang menghampiri Engkau pada pagi hari ini dengan rasa penuh ucapan syukur kepadamu Bapa. Kalau Engkau telah menghentar kami kembali untuk datang di rumah-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai maksud dan rencana yang terindah bagi kami di hari ini Tuhan. Kalau 1 minggu yang lalu Engkau telah memimpin, menyertai, memberkati kami. Sehingga pagi hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau beribadah kepadamu. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, kami akan menyembah Engkau Tuhan. Juga kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang boleh menerangi kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh acara ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kepadamu Bapa. Biar Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang menguasai ibadah kami Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang memerintangi pekerjaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami usir dari ruangan ini. Roh-Mu saja ada bersama dengan kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani di dalam ibadah ini. Baik penyambut tamu, WL, singer, pemain musik, tim multimedia, tim sound system. Semuanya Engkau sucikan, Engkau urapi Tuhan. Yang mereka boleh melayani pekerjaan ini Tuhan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Juga kami menyerahkan Tuhan pembawa firman, Bapak Pendeta Pratama Yosef Solihin Tuhan. Urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga firman-Mu boleh kami terima Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya kepadamu Bapa. Segala peralatan yang kami pakai Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan. Tuhan, segala gangguan Engkau singkirkan Tuhan. Jaringan internet pun Tuhan Engkau perlancar. Sehingga bagi jemaat yang ada di rumahnya Tuhan yang mengikuti melalui channel YouTube GBI Trate ini pun Tuhan, mereka boleh mengikuti ibadah dengan baik Tuhan. Tidak ada rintangan. Mari Tuhan Engkau jamah kami semua. Baik yang ada di rumah-Mu, baik yang ada di rumahnya masing-masing. Engkau jamah mereka semua sehingga mereka boleh diberkati melalui ibadah mereka pada pagi hari ini. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom sekali lagi. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Boleh lambaikan tangannya. Kita semua bersuka cita. Mari kita mau bawa hati kita. Kita mau buka hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sujud
Tuhan. Hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Hidup kami Tuhan boleh selalu membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Ini hidup kami mau selalu menyembah kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semua yang sepakat sama-sama katakan amin. Shalom sekali lagi. Puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan berkata, janji Tuhan akan digenapi buat mereka yang tekun dan setia. Saya mau selalu setia bekerja di ladang Tuhan. Tidak lelah. Karena Tuhan yang memberi kita kekuatan, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi katakan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya,
Orang yang tetap bertekun, dia akan terus naik terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Mari sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, dia pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sama-sama katakan, Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Janji Tuhan akan digenapi buat mereka yang tekun dan setia kepada Dia. Biarlah kita semua sebagai umat Tuhan, kita mau terus berjuang, kita mau terus tetap setia sampai akhir kehidupan kita. Sampai kita memperoleh janji itu, sampai kita bisa memperoleh mahkota kehidupan itu, amin. Mari sama-sama katakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku Tuhan. Apakah kami sudah benar-benar berkenan di hadapan-Mu Bapa? Haleluya Yesus. Selidiki aku. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di hidupku. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
ku tetap setia, kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa, nanti saudara Hari yang bukan dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kami lihat kebaikan-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang sangat baik, teramat baik buat setiap kami Tuhan. Bersyukur Tuhan, terima kasih buat setiap pujian yang boleh kami naikkan Tuhan. Biar pujian kami naikkan boleh memasyurkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan harum di hadapan-Mu Bapa. Bapak yang urapi setiap kami Tuhan. Kalau saat ini sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Bapak yang urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Pratama, Bapak Yosef Solihin Tuhan. Kayak urapi Tuhan, biar perkataan firman-Mu boleh memberkati kami. Biar perkataan firman-Mu boleh mengurapi setiap kami, memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Urapi juga setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, biar kami boleh menjadi murid yang boleh mendengarkan dan melakukan setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyatakan kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, sama-sama bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Ya, tema kita tahun ini adalah setiap janji Allah pasti digenapi, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin, saudara sekalian. Amin. Oke. Tetapi pertanyaannya adalah janji yang mana yang akan digenapi buat kita? Sekarang misalnya begini, saya kasih contoh, misalnya waktu anak saya masih kecil, saya bilang pada anak saya, ya, jadi saya anak 3 itu lelaki semua, biar nggak ribut, saya bikin kompetisi tiap akhir tahun, ya. Jadi dari bulan Oktober, November, September, Oktober, November, kalau 3 bulan kalian tidak bertengkar, kalian tidak ribut, kalian semua akur, minta 10 permintaan, nanti papa kabulkan 5, kan saya pilih yang murah. Ya, nah tiap beberapa tahun ya itulah, karena lama-lama jadi habit, mereka nggak ribut. Saudara sekalian, seandainya syarat yang saya kasihkan pada anak saya dilanggar, dia ribut, terus saya tetap kasih atau tidak hadiah itu? Kasih tidak? Saya tidak kasih. Apakah anak saya bilang, wah berarti janji papa itu palsu, bohong, bisa begitu enggak? Tidak. Janji justru karena saya enggak ngasih, berarti saya pegang pada janji saya. Mari saudara sekalian yang kasih Tuhan, saya mau meluruskan bagi ibu bapak mungkin ada yang salah mengerti tentang janji Allah. Jadi janji Allah itu tidak semua yang enak kita terima. Ada syaratnya, ada yang tanpa syarat tapi ada dengan syarat. Kalau kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, janjinya gak berlaku buat kita. Memang tidak ada yang mustahil bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi buat kita bisa jadi mustahil, kalau apa? Kalau kita tidak sejalan dengan Tuhan. Contoh, saudara sekalian, waktu bangsa Israel ada di Mesir, jadi budak, ya, lalu keluar, ya, dibebaskan. Janjinya apa? Ya, saya bacakan di Keluaran 3 ayat 17 ya, tapi saya bacakan sebagian saja. Pada saudara sekalian, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, ya, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Perhatikan nih, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara sekalian, bangsa Israel bisa ngeklaim, kan janjinya aku akan dibawa ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Bapak Yopi kemarin minggu lalu saya dengar, wah dia menceritakan tentang, saya cerita, wah itu mah satu mata kuliah itu pengantar PL gitu ya. Ya dia ceritakan semua. Jadi kalau orang Israel akan klaim, kan katanya susu madu. Tetapi tidak dicatat dalam Keluaran 3 ayat 18 katakan
bagian akhirnya saya bacakan Keluaran 3 ayat 18. Selanjutnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Bicara begitu alasannya. Ya. Jadi akan mendapatkan berlimpah susu dan madu kalau apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahnya. Terbukti tidak mereka. Mereka ketika Musa naik ke Gunung Sinai mereka bikin lembu, bikin ilah-ilah yang aneh. Dihukum. Mereka nggak sampai masuk ke sana. Itu yang harus kita tahu. Jadi janji Tuhan, iya dan amin, pasti digenapi. Buat hambanya yang sabas, yang baik dan setia, maka masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba. Yang nggak setia, ke gertak gigi. Kalau gertak gigi janji Tuhan bukan? Janji Tuhan juga. Hari ini saya mau ajak saudara menjadi jemaat yang lebih pintar, ya. Maaf ya, lebih mengerti. Janji itu tidak sesuatu yang enak, ada janji yang enggak enak. Bahkan, saya sekalian, ketika bangsa Israel, ya kemarin Pak Yopi sudah jelaskan, rajanya ngawur, kemudian itu bait Allah dihancurkan, mereka dibuang ke Babel. Tapi ada yang lebih mengerikan dari dibuang ke Babel. Ada yang lebih mengerikan. Ada. Ya. Bahkan itu horor sekali, ya. Horor sekali, ya. Horor sekali. Yaitu ketika dikurung, dikepung oleh pasukan Nebukadnezar, dikepung, tahun 586 sebelum Masehi, tanggal 9 pada bulan Av, tepat sekali, itu bait Allah dihancurkan. Tetapi sebelum dihancurkan, tahu saudara sekalian, sesuatu yang horor terjadi, bahwa ibu-ibu membunuh anaknya, direbus, dimakan. Firman Tuhan bicara begitu. Saya hari ini membawa yang enggak enak, tetapi biarkan yang enak ini menjadi kita sehat. Saudara sekalian, ini ditulis di ratapan. Ratapan itu dia meratap. Ratapan 4 ayat 8 sampai 11. Tapi saya akan bacakan ayat 10 saja. Ya. Ratapan 4 ayat 10 katakan begini. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut ya, memasak kanak-kanak mereka untuk memakan mereka. Kanibal. Tatkala runtuh putri bangsaku. Ayat 11. Tuhan melepaskan segenap amarahnya. Mencurahkan murkanya. Tuhan marah sekali. Jadi kalau ada beberapa dibuang ke Babel, itu bersyukur, itu yang diselamatkan. Selamat mereka. Ya, kemarin Pak Yofi sudah jelaskan itu. Betul itu. Tetapi yang sengsara itu, horor sekali. Itu kehancuran pertama, bait Allah. Saudara sekalian, mari ya saya tidak berharap saudara untuk beria-ria tanpa memperhatikan ada sesuatu yang bahaya. Kalau kita tidak mempelajari, mengkoreksi diri tadi, selidiki aku ya Tuhan, agar aku jangan bersalah sama Tuhan. Lalu bagaimana next? Loh, belum ada ya, next ya. Nah, tema hari ini, ya, ini luar biasa. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Janji yang mana? Janji yang enak itu. Ketekunan. Saudara sekalian, surat Ibrani ini ditulis oleh orang yang nggak tahu siapa. Ada masih perdebatan, ada yang bilang Paulus, ada yang bilang ini anak buah Paulus, ada yang nggak tahu siapa. Nggak peduli. Yang penting adalah bahwa Ibrani ini ditulis untuk mengingatkan bangsa Israel yang sudah percaya pada Yesus. Jadi surat ini ditulis tahun 60, ditulis untuk orang-orang Yahudi yang sudah percaya pada Yesus, yang kemudian mau balik lagi pada keyahudian mereka. Akan balik lagi kepada ajaran yang semula. Ya, diingatkan, ditulis. Tekun. Makanya di Ibrani ada
superioritas Kristologi, ya. Jadi ada Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia lebih hebat dari Musa, dia lebih hebat dari malaikat, lebih hebat, ada di Ibrani. Supaya mengingatkan pada bangsa Yahudi yang sudah jadi Kristen, orang Kristen pada saat itu, bahwa jangan pilih yang lain, ciri Yesus. Ya, tekun itu seperti apa sih? Next. Tekun, ya, ketekunan itu bahasa Ibraninya adalah hipomone. Hipomone itu adalah berani, teguh hati, tabah, ketahanan, ya, kesabaran, tidak hilang harapan. Saya kasih gambaran begini. Next. Jadi ketekunan seperti gini. Seperti, yaitu ketekunan itu seperti perempuan yang sakit pendarahan. Ya, itu di Matius, di Markus, dan di Lukas ditulis. Ya, ditulis tentang perempuan yang pendarahan ini. Next. Ya, ini nggak usah dibacakan, tetapi saya kasih poin-poinnya saja. Bayangkan orang sudah pendarahan 12 tahun ya. Pendarahan lama sekali itu. Istri saya pernah pendarahan, saya lagi nggak punya duit pisan, istri saya pendarahan, terus sampai saya nangis sama Tuhan. Tuhan apa ini Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya nggak punya duit. Tapi Tuhan sembuhkan, saya pegang cari Tuhan, benar-benar luar biasa. Ini pendarahan, kalau di Indonesia pendarahan penyakit saja. Tetapi kalau di Israel, kalau pendarahan orang lagi menstruasi, perempuan menstruasi, atau lagi pendarahan, itu nggak boleh dekat dengan orang, itu najis. Bekas duduknya saja nggak boleh didudukin oleh orang lain, ikut najis. Jadi harus dibersihkan dulu, harus dicuci, baru boleh dudukin. Bayangkan perempuan ini, ya, dia dianggap najis sama orang, tetapi, dan ini ayat Markus 5 ayat 20 katakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ya, bayangkan orang banyak berbondong-bondong, bayangin dulu itu Tuhan Yesus masih superstar. Wah, banyak orang datang. Dia sakit dan dia siap untuk dirajam loh, karena dia akan membuat orang jadi jadi najis semua. Tapi dia berusaha dengan antara orang, dia terus lagi sakit dalam ketakutan untuk dihukum. Tapi dia berusaha terus sampai dia pegang. Lagi berusaha dia pikir kalau aku jamah, kalau aku jamah, pegang sampai ketemu. Pegang. Dan dia sembuh. Apakah kita setekun itu? Itu yang namanya ketekunan. Makanya kita butuh, hari ini saya kasih judul dengan Christian Lifestyle, The Believer's Lifestyle, gaya hidup orang yang sudah percaya. Bagaimana gaya hidupnya harus seperti apa? Ya, harus seperti apa? Ya, mari. Next. Ya. Nah, jadi kita harus punya gaya hidup yang beda. Tekun itu seperti yang tekun yang terus biarpun orang mau ngomong apa, orang mau memperlakukan apa, masa bodoh, yang penting aku jamah Yesus. Kalau enggak bisa. Kita enggak bisa kuat. Ya. Yang pertama, ya kita baca di Ibrani. Saya akan baca di Ibrani terus ya. Yang pertama adalah motivasi hidup kita adalah motivasi ketekunan kita adalah Tuhan. Kita baca. Ayat 19, 20, 21, 22 ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Setelah Yesus mati di kayu salib, itu tirai itu terbelah sehingga tidak lagi ada pembatas. Orang suci dan maha suci. Semua kalau kita ketemu Yesus, kita ketemu dengan ruang maha suci. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita mengimani kematian Yesus yang telah membasuh kita semua dari dosa, kita menghadap Tuhan. Jadi motivasi kita untuk tekun bukan karena takut masuk neraka.
Kalau saudara datang ke sini berbakti, jangan karena takut masuk neraka. Atau motivasinya supaya dapat berkat. Tetapi motivasinya karena kita mengasihi Kristus yang sudah mati buat kita. Jangan dengan hal sepele. Berkat itu akan ngikutin. Ya, cari dahulu kerajaan Allah. Nanti semuanya ditambahkan gitu. Jadi mari motivasi kita supaya kita tidak jatuh, motivasi kita ada di tempat ini, motivasi kita ketika duduk berlutut di hadapan Tuhan, motivasi kita ketika baca firman Tuhan karena kita mengasihi Kristus. Bukan takut masuk neraka. Bukan karena berkat. Mari yang pertama motivasi kita betulkan dulu. Yang kedua, next. Lalu itu harus dipertahankan. Ya, kita baca ayat 23 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Dia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Supaya dibiasakan, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tidak bisa hanya ibadah, datang, pulang, selesai. Tidak bisa. Kita harus banyak, saling menguatkan, harus. Saya bersyukur, Abah sudah mulai berikan net. Ayo, net ini mulai semangat turun lagi. Ayo kita sama-sama. Kenapa? Karena itu yang akan mempertahankan ketekunan kita. Kalau kita akan bosan. Kita saling menguatkan. Saudara tahu, tadi saya bilang ya, keruntuhan pertama. Setelah surat ini ditulis, surat ini ditulis oleh seseorang untuk mengingatkan bangsa Israel. Bertobat nggak bangsa Israel? Tidak. Akhirnya mereka tetapi setelah mereka terbuang, orang-orang yang masih pegang percaya Yesus terbuang menjauh. Setelah menjauh, lalu terjadi pemberontakan mereka. Terjadi tahun 70, jadi 10 tahun setelah surat ini ditulis. Ya, bangsa Israel harus mengalami hal yang sama. Tanggal 9 tahun 70, tanggal 9 bulan Av. Sama mengalami hal yang sama. Mereka harus memakan anaknya. Ngeri, horor. Kenapa? Karena koneksi mereka dengan Tuhan terputus. Dan bait Allah dihancurkan oleh Titus, Kaisar Titus hancurkan. Ngeri. Dan untuk itu kita butuh sarana untuk saling kita bertemu. Walaupun dalam Zoom, dalam apa kita bertemu. Makanya ada net, kalau ada nanti ada pertemuan apa lagi, ada kaum bapak, ada kaum ibu. Yuk kita sama-sama membangkitkan supaya kita bisa lebih tekun, harus ada sarananya. Untuk saling bertemu, saling menguatkan. Di sini katakan Bapak-bapak. Ya, untuk sebab ia setia mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik, saling mendorong ya. Ya, jangan kita menjauhkan kita diri dari pertemuan ibadah kita. Jadi perlu sarana itu. Perlu. Gereja pertama dulu enggak ada gereja. Mereka bertemu. Murid-muridnya bertemu di tiap rumah, Kebaktian rumah, semua kebaktian rumah enggak ada gereja dulu. Itu yang menguatkan mereka. Sehingga biarpun mereka terbuang, mereka tetap kuat. Mari. Sesuai yang kasih Tuhan. Saya berharap Bapak Albert tidak putus asa untuk terus bikin net, untuk berkembang terus ya. Pak Sugio tidak, kaum Bapak ayo jangan lupa. Ya saya salah satu yang Pak Solid jangan lupa kaum Bapak. Aduh saya nggak bisa hadir lagi, kenapa? Saya lagi dikejar tayang untuk disertasi saya. Aduh. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, tanpa itu kita tidak akan bisa bertekun. Kita mudah hilang. Kalau sudah hilang, orangnya masih ada di sini, masih berbakti. Tetapi kita sudah kehilangan sentuhan itu. Sudah kehilangan sentuhan itu. Mereka tetap masih umat pilihan, tapi mereka menderita. Oh kesian. Yang ketiga, next. Hidup waspada dalam ketekunan. Ketekunan itu harus waspada. Tadi harus kita pelihara. Waspada, ya ayat 26 sampai 30.
Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, hati-hati ini ya. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban yang untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan untuk penghakiman api yang dahsyat dan yang akan menghapuskan semua orang durhaka. Ngeri ya? Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan oleh dia yang menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan menghina roh kasih karunia. Ayat 30. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Hati-hati yang sengaja berbuat dosa. Kalau saudara sudah diajarkan, masih melakukan juga, masih nggak mau setia, kan itu saudara sengaja berbuat dosa. Ini yang terjadi, yang tadi saya jelaskan tahun 70, 10 tahun setelah tulis surat ini. Mereka udah kasih tahu, malah mereka tidak peduli. Bahkan menginjak-injak, wah itu orang-orang Kristen sengsara dulu jadi Kristen itu. Ya, dan Kristen itu, kata Kristen itu ada hinaan. Itu tuh si pengikut Kristus gitulah Kristen itu, ya. Sekarang wah, saya kan orang Kristen. Ya. Waspada. Jangan sampai kita terjatuh. Yuk kita sama-sama saling menguatkan. Yuk kita saling membela. Kita saling mendorong supaya kita bangkit. Supaya kita selamat. Supaya kita menikmati janji yang sesungguhnya. Janji yang indah. Jadi kita bisa sama-sama, ku kan terbang. Wah, semua masalah ada, kita kan terbang dengan semua. Itu saling mendukung. Ya, mari kita tekun. Lalu yang keempat, menyelesaikan hidup dalam ketekunan. Terus jangan berhenti. Kadang-kadang kita bertumbuh, kalau ditanya berapa tahun jadi Kristen. Berapa tahun, wah saya udah puluhan tahun. Tetapi kalau ditanya berapa tahun Anda bertumbuh, dari nggak tahu sampai jadi murid Yesus, udah gitu ya sudah aja gitu terus, nggak ada pertemuan. Kita butuh wadah untuk saling bertumbuh. Ayat 31 sampai 34. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam, benar ya keempat ya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu, perhatikan, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. Jadi saudara bayangkan, dia dicerca, jadi tontonan, banyak menderita jadi Kristen di Yerusalem. Tetapi jangan takut. Ada sesuatu yang sifatnya lebih hebat yang kita terima. Dan itu bisa kalau kita bersama-sama. Kalau sendiri nggak ada apa-apa aja kita sudah bingung. Kita butuh bersama-sama. Saya lihat di Trate ini kita orang lama semua. Ya, orang udah saling kenal. Yuk kita saling dorong. Kita saling bantu. Ya, saling bantu. Untuk apa? Untuk sama-sama bisa tekun. Tanpa itu kita nggak bisa. Kita selesaikan ketekunan kita dengan baik. Supaya kita semua masuk dalam kerajaan surga. Saudara sekalian, tugas saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Gembala dan sebagainya adalah mempersiapkan saudara untuk ketemu Tuhan. Ketemu Kristus. Tetapi kalau saudara tidak berkembang, bahkan tidak tekun, kita, Bapak Yopi baru ini mengikrarkan jadi PDP, jadi tanggung jawab loh. Jadi apa yang kita kerjakan, yuk kita sama-sama. Kalau saya sudah mengerjakan dan saudara tidak melakukan, itu bukan urusan saya. Tugas saya hanya melakukan.
Dan buah ketekunan, kalau sudah tekun adalah next ya. Tekun adalah yang kelima, buah dari ketekunan. Nah, inilah 35 sampai 39 ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Tekun itu tidak melepaskan. Sebab kamu memegang ketekunan. Hipomone tadi ya, ketabahan ya. Itu kepatuhan, kekuatan dan bertahan. Jadi kita bisa bertahan ya, kesetiaan, kesabaran ya. Itu hipomone tadi ya. Supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi mahkota itu, upah itu yang dijanjikan itu akan kita terima. Jadi bukan janji yang membuat kalau kamu nggak benar ya, saya hajar kamu. Itu siapa janji juga kan? Ya, bukan janji yang itu, tapi janji yang akan dapat upah. Tapi kita butuh tekun, bersama-sama kita tekun. Ya, sebab ayat 37 ya, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sedikit lagi Tuhan sudah mau datang. Ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Saya ulangi. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi kalau kita tidak dapat janji yang baik, kok kita dapat kok begini, jangan-jangan karena kita sudah undur dari Tuhan. Tetapi ayat 39, kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup. Mari, saudara yang kasih Tuhan, mana yang akan kita lakukan setelah kita mendengar firman ini? Apakah kita akan, wah jadi itu aja tanpa ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita? Iya, harus ada yang berubah. Saudara sekalian, obat itu kan selalu ada ini, minum ini nanti wah ini wah gini ya. Tapi saudara makan obat itu tapi penyebab penyakitnya terus Anda makan juga, obat itu nggak ada gunanya. Harus ada perubahan sikap, perubahan tingkah laku. Mari, jangan sampai kita mengalami hal yang horor sebangsa Israel yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk. Mari, saudara yang kasih Tuhan, mari kita selidiki hati kita, hidup kita, apakah kita sudah benar, sudah tekun pada Tuhan. Kalau belum, yuk kita mulai tekun. Aduh aku tuh gak bisa, yuk kita sama-sama. Yang kuat, jangan kita gabung bareng-bareng yuk. Di kaum bapak, di kaum ibu, bahkan kita ngenet bareng. Nggak cuma gitu-gitu aja, betul. Karena kita kalau kita di bagi kelas apa istilah? Bagi kelas ya? Bagi ruangan, bagi room itu kita ngobrol, cuma gini aja om. Saya suka dipindah-pindah, itu saya, beda lagi, beda lagi. Ya, cuma ngobrol aja, puji Tuhan kalau begitu. Jadi kalau saudara ketemu di Zoom, udah di room, lalu di room itu lalu ngobrolnya cuman, gimana kalau jadi percuma lah ngenet itu nggak ada apa-apa. Justru kalau nggak ada apa-apa di pi omongan itu berarti bagus dong. Coba kalau ada yang ngomong, aduh saya berarti kemarin jadi beteng tuh angus gitu loh. Aduh puji Tuhan aku udah didoakannya. Aduh saya mah gini. Kalau semua cuma ngobrol tentang kata itu puji Tuhan. Iya saling menguatkan. Kalau ada yang nggak kuat kita ngobrol supaya dikuatkan. Yuk. Jadi next. Mari, inilah kesimpulannya untuk supaya kita menikmati berkat janji Tuhan yang indah adalah, ini saya kasih tulis ketekunan yang menghindarkan kita dari kemurtadan. Jadi Injil surat Ibrani itu adalah ditulis supaya
bangsa Israel yang sudah percaya Yesus tidak murtad. Jadi bahkan teman saya menulis tentang umat yang bertahan dalam kemurtadan. Ditulis biar ya namanya menulis buku kan biar menarik gitu ya. Gitu. Ya, tapi isinya adalah tentang bagaimana ini dijabarkan di ayat 1 pasal 1 selanjutnya bagaimana tulisan ini supaya tidak murtad. Walaupun kemudian ada yang murtad juga sampai mengalami horor. Yang pertama, motivasi hidup kita harus betul. Jangan karena takut masuk neraka, jangan karena pengen berkat, jangan karena supaya ada acara atau tidak, aduh resep bukan, tetapi motivasinya hanya Yesus. Mempertahankan ketekunan, ya, pertahanan ketekunan, kita yakin bahwa kita harus tekun, tanpa tekun kita tidak menikmati mujizat-mujizat Tuhan seperti perempuan yang pendarahan tadi. Hidup waspada dalam ketekunan, kita perlu komunitas agar kita saling mengingatkan. Kita perlu bersekutu satu dengan yang lain. Ya, kenapa dibuat grup-grup gitu supaya ya cocoknya dengan mana nih? Saya nggak tahu bagaimana teknik membaginya, tetapi itu biar cocok. Ya, terus menyelesaikan hidup dalam ketekunan. Yuk, kita selesaikan hidup kita. Berapa lama lagi nggak tahu. Siapa berapa lama kita nggak tahu. Yang jelas bahwa kita mulai kita harus tekun, dan kita nikmati buah ketekunan itu. Sama-sama. Mari saya undang bangkit berdiri. Ya, kenyatakan selidiki aku. Tim musik. Kita sama-sama koreksi. Selidiki hati kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagimu. Kita ulangi lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarkan musik mengalun, semua tutup matanya, kita merenung. Mari kita sama-sama memperhatikan hati kita masing-masing, pikiran kita, hidup kita. Apa motivasi kita? Masihkah kita masih bisa bertahan? Apakah kita masih tetap tekun di hadapan Tuhan? Apakah kita masih bersemangat, penuh keberanian, bertahan terus seperti perempuan yang pendarahan, yang terus merangsek dengan iman bahwa akan disembuhkan. Mari sama-sama merenungkan. Haleluya Yesus.
Haleluya. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selidiki hati kami masing-masing Tuhan. Kalau ada motivasi-motivasi yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, tolong kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh menjamah kami Tuhan. Dan memperbaharui penyertaan kami kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau kami sudah mulai suam-suam kuku Tuhan. Sudah mulai dingin Tuhan. Biarlah kami boleh saling menguatkan Tuhan. Ketika kami merasa dingin, kami mendekat pada yang sedang panas Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dan ketika kami sedang kuat Tuhan. Sedang berapi-api, biarlah kami pun boleh berbagi Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar boleh menjadi kesatuan dalam tubuh Kristus-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh sama-sama melangkah Tuhan. Sehingga tidak ada satu orang pun di antara kami Tuhan yang terhilang Tuhan. Tertinggal Tuhan. Ketika Engkau datang untuk yang kedua kali Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan. Kalau kelak Tuhan, Engkau datang di awan-awan. Kami ada di hadapan-Mu semua Tuhan. Untuk itu Tuhan selidiki kami Tuhan. Perbaharui hidup kami Tuhan. Tolong biar Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami satu persatu. Agar kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Amen. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah janji-Mu yang indah boleh berlaku buat kami semua Tuhan. Janji-Mu yang luar biasa, yang nyaman, yang damai sejahtera itu Tuhan. Itu yang kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo, saya Jesslyn dari Pratama. Hari ini saya mau bercerita tentang Simpson. Simpson bisa mengalahkan seekor singa. Lalu Simpson pun bisa mengalahkan banyak orang dari bangsa Filistin. Tapi Simpson juga jatuh cinta kepada seorang perempuan yang bernama Delila. Hai, saya ini adalah dapur aku. Hai, nama saya Cynthia. Saya mau menceritakan tentang dongeng di gua singa. Rencana bersedih di dapurnya, berdoa, dia dimasukin ke gua singa. Halo, nama
Daud dan Goliat. Daud marah sama Goliat karena Goliat itu menghina Tuhan. Daud mengambil batu lagi, terus batunya kena ke dahinya Goliat. Terus akhirnya Goliat terjatuh, terus bangsa Israel. Halo, nama saya adalah Herbert. Sekarang kita akan menceritakan Yunus. Yunus disuruh Tuhan ke kota Niniwe memunculkan ikan besar hampir Berikan tepuk tangan buat anak-anak sekolah minggu kita. Itu adalah sedikit ringkasan salah satu kegiatan yang diadakan di sekolah minggu di tempat ini. Kita mengajak adik-adik kecil kita untuk belajar bercerita, menceritakan tentang firman Tuhan. Bapak Ibu mau menceritakan firman Tuhan untuk saudara sekeliling kita, untuk orang yang kita temui? Mereka dilatih dari sejak kecil. Dan saya percaya kita semua juga diminta oleh Tuhan untuk bercerita. Mari, mungkin yang pagi hari ini yang diberkati firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati firman Tuhan, mari kita mulai bercerita ya kepada orang-orang yang kita temui. Atau kita bagikan link YouTube yang ada, GBI Ternate. Saya diberkati melalui firman Tuhan, melalui ibadah hari ini. Kita share ke rekan-rekan kita, saudara kita, supaya kita juga menjadi saluran berkat dan mereka juga dapat diberkati seperti kita diberkati. Amin. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan kita untuk anak-anak sekolah minggu. Saya juga atas nama pengurus di tempat ini, pengurus sekolah minggu, mengundang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin ada cucunya, ada anak-anaknya yang sampai saat ini mungkin belum aktif sekolah minggu, masih udah online atau apa. Mari bergabung bersama di tempat ini, kita belajar bersama, bertumbuh bersama di tempat ini. Amin. Sebentar saya akan bacakan warta jemaat untuk hari ini, Minggu 26 Maret 2023. Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu baik persembahan mingguan maupun persembahan persepuluhan dapat Bapak Ibu sampaikan secara langsung melalui amplop-amplop yang telah tersedia di belakang ataupun secara transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Dan sebentar akan diadakan pemeriksaan kesehatan setelah selesai ibadah raya. Nanti untuk jemaat umum dimulai kurang lebih jam 9 ya, kita persiapan dulu dan diawali dengan pemeriksaan untuk anak-anak yang remaja dulu karena mereka akan beribadah, jadi mereka didahulukan. Jadi selesai yang remaja baru jemaat umum boleh melakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk kali ini pendaftaran sudah ditutup, jadi mohon maaf yang belum daftar tidak bisa mendadak, saya pengen diperiksa ya karena kuotanya sudah habis ya, kita sesuai dengan yang ditargetkan bahwa kita dibatasi hari ini hanya 50 orang ya, jadi sudah terpenuhi dan tidak ada yang bisa daftar dadakan. Kemudian kebaktian Abi Ternate sebentar akan diadakan jam 8.45 di ruang sekolah minggu. Dan ibadah remaja diadakan di tempat ini jam 9 pagi hari ini dalam bentuk pendalaman Alkitab. Ya. Hari Selasa 28 Maret 2023 ada Suara Paturyani yang diperdengarkan melalui radio Maestro 92,5 FM jam 4:10 sore hari. Bapak Ibu bisa mendengarkan, kita belajar sama-sama firman Tuhan lebih banyak lagi. Ibadah doa dan ngenet akan diadakan hari Selasa jam 7 malam melalui Zoom dan streaming melalui channel YouTube GBI Ternate. Mari bergabung di dalam ibadah onsite kaum pria Ternate yang akan diadakan hari Rabu 29 Maret 2023 jam 6.30 sore. Kali ini dengan tema pria yang berbahagia.
Mari kaum pria yang ingin tahu apa sih pria yang berbahagia, bagaimana sih supaya menjadi pria yang berbahagia, mari kita bergabung bersama-sama di dalam ibadah kaum pria tersebut. Terus bertumbuh, terus kita membangun diri kita, membangun rekan-rekan kita bersama di dalam Tuhan. Selamat pagi Paturiani, doa pagi bagi jemaat Paturiani diadakan setiap Sabtu jam 5.30 pagi lewat Zoom. Dan kita akan kembali minggu yang akan datang untuk ibadah raya 2 April 2023 jam 7 pagi disertai perjamuan kudus dengan pembicara Ibu Pendeta Pratama Dr. Lydia Jonathan. Dan ada ibadah spesial, ibadah khusus Jumat Agung yang akan diadakan hari Jumat tanggal 7 April 2023 jam 8 pagi di tempat ini. Ya, dan juga live streaming via YouTube GBI Ternate. Dengan pembicara Bapak Gembala kita, Bapak Ibu, mari kita sama-sama bergabung dalam ibadah-ibadah tersebut, juga disertai dengan perjamuan kudus. Dan kembali diingatkan seperti tadi Bapak Pendeta Pratama Yosef Solihin mengingatkan setiap kita, ayo kita bertekun, ayo kita bertekun. Bapak Ibu mau bertekun? Yang mau bertekun boleh sekali lambaikan tangan, coba colek kiri kanannya, ayo kita bertekun, ayo kita bertekun ya. Gerakan bersama Ternate 8 adalah salah satu tools yang diadakan untuk kita terus belajar merenungkan firman Tuhan setiap malam ya, kita supaya kita tetap bertekun ya, supaya kita tidak murtad tadi ya di konklusi di terakhir dari Om Solihin, supaya kita tidak mudah untuk dimurtadkan ya. Kalau kita lihat belakangan begitu banyak orang yang dengan mudahnya melepaskan iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita mau sama-sama kita jaga kiri kanan kita, lihat kiri kanan kita jaga. Jangan sampai kita terhilang ya, jangan sampai orang di dekat kita terhilang. Kemudian tidak bosan saya mengingatkan untuk kita tetap menerapkan protokol kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker kalau di dalam tempat yang crowded ya, kita tetap menjaga kesehatan kita. Untuk pelayanan doa, informasi dapat disampaikan melalui nomor-nomor yang tertera di layar ya. Bapak Ibu juga dapat follow sosial media GBI Ternate yang ada, YouTube dan Instagram, agar informasi yang disampaikan oleh gereja, oleh pengurus dapat Bapak Ibu terima juga dengan segera. Ya, di Instagram Bapak Ibu bisa melihat juga ada konten-konten yang menarik tentang renungan singkat, tentang kata-kata yang menguatkan ya, supaya kita terus dikuatkan ya. Dan sebentar kita juga akan berdoa syafaat untuk jemaat yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kita berdoa untuk Bapak Wisyuhandi, Ibu Tintin Supandi, dan Ibu Lani Sumpi. Ya. Kemudian saya ucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun minggu kemarin ya. Hari Kamis ada Bapak Martinus Harepa, selamat ulang tahun. Hari Jumat ada Ibu Louis dan Saudara Daniel Yusak. Nih Yusak yang di depan, siapa tahu belum ada yang tahu. Ayo Sak, berdiri Sak. Ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati lebih lagi ya. Baik, demikian warta jemaat untuk pagi hari ini. Sebentar kita akan berdoa, tadi doa syafaat, kita mau berdoa untuk yang bergumul dalam kesehatannya, untuk yang ulang tahun, dan untuk yang pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan. Nanti Ibu Nunung yang akan berdoa, dan terakhir Bapak Gembala yang akan menutup di dalam doa. Kita katakan pujian tadi refnya, telah kulihat kebaikanmu. Telah kulihat kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yang tak pernah Habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Kami bersyukur, berterima kasih Ya Tuhan. Tuhan. Pada kesempatan yang indah pagi ini Tuhan, kami seberapa yang ada anak-anak-Mu Tuhan, boleh menghampiri Engkau. Kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Bahkan kami diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru Yes. Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya bersama dengan Tuhan kami boleh kuat Tuhan. Tanpa Engkau kami tak ada apa-apanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Bapak Solihin dan seisi keluarganya. Pakai terus makin hari makin bertambah-tambah heran. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bahkan dikuatkan. Tuhan Yesus saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang dalam pemulihan. Untuk Bapak Wisuhandi, untuk Ibu Tintin Supandi dan Ibu Lani Sumpi. Tuhan, Engkau yang tahu dan Engkau yang melihat. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa yang akan menjamah, memulihkan, menguatkan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa buat saudara kami yang berulang tahun Tuhan. Untuk Bapak Martinus dan Ibu Lois, juga saudara Yusak. Biarlah Tuhan pakai terus di dalam pelayanannya. Supaya terus Tuhan mereka dengan setia, taat, tekun kepada-Mu. Semakin bertambah, bertumbuh, semakin dewasa di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sebentar Tuhan, pelayanan pemeriksaan kesehatan. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, terlebih yang melayani kami semua Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau urapi Tuhan, sehingga pelayanan mereka boleh menjadi berkat Tuhan bagi anak-anak-Mu semua Tuhan. Berkati juga kami Tuhan, biarlah kami jemaat-Mu boleh tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik Tuhan. Sehingga kami boleh tetap taat tekun kepada-Mu Tuhan. Kami boleh terus Tuhan menyembah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh kemurahan-Mu pagi ini kami dapat bersama-sama di rumah-Mu. Demikian juga di rumah kami masing-masing. Terima kasih buat pagi hari ini. Sebelum kami tinggalkan rumah-Mu ini Tuhan, kami teringat akan anak-anak sekolah minggu yang sebentar akan hadir dalam sekolah minggunya masing-masing. Mohon kuasa-Mu Kau nyatakan, pakai guru-guru sekolah minggu dengan kuasa-Mu yang ajaib. Sehingga lewat pelayanan mereka, anak-anak sekolah minggu ini terus dibentuk, dibina, dan diberikan kebenaran firman-Mu. Sehingga anak-anak ini kelak menjadi penerus pelayanan gereja di tempat ini. Juga kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu yang telah dipercaya untuk melayani di gereja ini Tuhan. Kami berdoa biar Kau pakai mereka semuanya, apapun yang dilakukan. Mulai dari terkecil sampai yang dewasa. Pakai semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang handal dan dapat dipercaya oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat seluruh jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing. Kiranya berkat-Mu senantiasa mengalir kepada mereka. Bahkan Tuhan, apapun pekerjaan mereka, apapun yang
lakukan. Berkati dengan caramu yang ajaib. Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tidak lupa sebelum kami tinggalkan rumah ini, teringat akan Ibu Susi Solihin yang saat ini bergumul dalam kesehatannya. Yang terganggu kesehatannya. Dengan sehati kami berseru di dalam nama Yesus. Tuhan kami Yesus Kristus. Jamah, pulihkan kuasa-Mu yang ajaib Kau nyatakan. Amin. Sehingga Ibu Susi Solihin boleh pulih kembali dan nama-Mu dipermuliakan. Demikian juga kami berdoa untuk kakak kandung daripada Bapak Engkiat yang saat ini telah menjalani operasi. Ya Tuhan, dengan sehati kami berseru dalam nama Yesus. Pulihkan, sempurnakan Tuhan hasil operasi agar supaya menjadi orang yang sehat dan nama-Mu dipermuliakan. Amin. Dan tidak juga berlupa kami berdoa untuk konsultasi dari keluarga Ibu Gunawan Sutawijaya dari Jakarta. Tuhan, apapun yang dikonsultasikan, apapun yang diputuskan, mohon campur tangan-Mu Tuhan. Sehingga keluarga ini, khususnya Ibu Gunawan, boleh dipulihkan. Dengan caranya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, diputuskan oleh tim konsultasi di Jakarta. Segala pujiannya bagi-Mu. Amin. Dan akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah baik di perguruan tinggi maupun di perguruan rendah. Berikan hikmat akal budi yang luar biasa sehingga anak-anak kami ini berhasil. Amin. Dan nama-Mu dipermuliakan. Ya. Segala puji hanya bagi-Mu Amin. Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau ada tengah-tengah kami dan Amin. sudah memberkati kami lewat ibadah pagi ini. Ya. Segala pujiannya bagi-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah, damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, terlebih kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali, kita mau saat teduh sejenak. Bersyukur buat ibadah raya kita pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dapat berbincang-bincang dulu dengan saudara seiman kita di depan sambil menunggu pemeriksaan kesehatan berlangsung ya. Bapak Ibu boleh mengobrol apapun ya, menikmati kebersamaan kita. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.